Declutter bikin kaya? Ini 5 hubungan metode KonMari dan keuangan keluarga. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Bu Ibu, sini duduk bentar, tarik napas, lihat sekeliling rumah, dan jujur sama diri sendiri. Lemari penuh, laci sesak, gudang kayak museum nasional, tapi saldo malah kayak pameran keliling. Kita hidup di zaman diskon tiap hari. Notifikasi belanja bunyinya lebih rajin dari alarm subuh, dan tangan refleks masuk keranjang sebelum otak sempat mikir. Judul kita hari ini kelihatannya lebay. Declutter bikin kaya, tapi tunggu dulu, jangan ketawa dulu, karena kadang yang bikin miskin itu bukan gaji kecil, tapi barang kebanyakan. Sekarang kondisi ibu-ibu hari ini itu unik. Di satu sisi dituntut hemat, di sisi lain digoda terus sama promo, estetik, dan konten yang bikin ngerasa hidup belum lengkap. Kalau belum beli ini itu, rumah makin penuh, kepala makin sumpek, hati makin sensi, suami salah naruh sendal aja bisa jadi kasus nasional. Disinilah KonMari masuk bukan sebagai metode rapi-rapi lucu, tapi sebagai terapi murah meriah buat pikiran dan dompet. Karena rumah yang rapi itu bukan cuma enak dilihat, tapi bikin kita lebih waras dalam mengambil keputusan. Jadi sebelum bahas inti kenapa declutter itu nyambung banget sama keuangan keluarga, penting banget Ibu tahu satu hal. Ini bukan soal buang barang doang, tapi soal buang kebiasaan boros yang nyamar jadi belanja kecil-kecil. Kita bakal ngobrol santai, ketawa dikit, nyentil dikit, tapi pulangnya Ibu bawa satu kesadaran baru, bahwa jalan menuju rumah tenang dan dompet aman itu ternyata lewat lemari yang dikosongkan, bukan keranjang yang ditambah. Cara yang paling pertama, barang numpuk itu bikin kita lupa punya apa saja. Dan ini tuh kejadian paling sering di hidup emak-emak. Kita buka lemari isinya kayak sinetron kejar tayang, rame, penuh drama, tapi ujungnya kita tetap bilang gak punya baju. Padahal di dalam ada gamis yang masih ada tag harganya. Cuma ketutup sama tas arisan, jaket suami, dan kardus bekas rice cooker yang katanya mau dipakai lagi, tapi dari tahun kemarin gak dipakai juga. Akhirnya karena merasa gak punya, kita beli lagi. Padahal uang keluar bukan karena butuh, tapi karena kita nggak tahu isi rumah kita sendiri. Contoh nyatanya gini Bu, pernah nggak beli tempat bumbu baru? Karena katanya yang lama jelek, pas sampai rumah, ternyata di dapur ada 2 set tempat bumbu yang masih bagus. Cuma ketimbun plastik belanja, kardus mie instan, dan stopless kosong yang katanya buat simpan kue lebaran 2 tahun lalu. Akhirnya yang baru masuk lemari, yang lama tetap nggak kepakai, dan duit melayang cuma gara-gara rumah kita berantakan dan nggak jujur sama kita. Kalau rumah kita rapi, barang kelihatan semua, otak kita juga jadi jujur. Kita tahu mana yang ada, mana yang rusak, mana yang layak pakai. Jadi pas lihat diskon, kita nggak langsung lemah iman. Kita bisa mikir dulu, ini di rumah ada atau enggak? Dipakai atau cuma pengen karena lucu? Karena seringnya mama tuh bukan lapar barang, tapi lapar bahagia sesaat. Cara kedua, rumah berantakan itu bikin pikiran ikut kusut. Dan kalau pikiran kusut, keputusan keuangan kita juga ikut ngawur. Ini serius, bukan lebay. Kalau bangun tidur langsung lihat rumah kayak kapal pecah, mainan anak di mana-mana, piring semalam belum dicuci, baju numpuk kayak gunung es, otomatis emosi kita langsung naik, kepala panas, hati sensi, dan kondisi kayak gitu tuh bikin kita gampang cari pelarian. Salah satunya belanja impulsif, misalnya habis ribut kecil sama anak atau suami. Terus lihat rumah makin bikin emosi, tiba-tiba tangan gatel, buka aplikasi belanja, scroll sebentar, nemu barang lucu, diskon, free ongkir, langsung check out, bukan karena butuh, tapi karena pengen merasa bahagia. Padahal bahagianya cuma sampai paket datang.
Setelah itu kita buka, lihat, simpan, dan bahagianya hilang. Yang tinggal cuma saldo berkurang. Rumah rapi itu bikin otak lebih tenang. Kita pulang atau bangun tidur, lihat suasana enak, terang, bersih, tertata, rasanya kayak di rumah orang lain yang habis dibersihin asisten rumah tangga. Dan hati pun jadi terasa adem. Dan kalau hati adem, kita nggak gampang belanja cuma buat nyembuhin capek. Kita bisa mikir lebih jernih, lebih sadar, dan lebih kuat nolak godaan keranjang aplikasi belanja. Cara ketiga, declutter bikin kita sadar mana yang penting dan mana yang cuma gengsi. Pas kita pilah-pilah barang, kita dipaksa ngobrol sama diri sendiri. Ini aku simpan karena kepake, atau karena sayang dulu belinya mahal. Ini aku pakai karena nyaman, atau karena pengen kelihatan punya. Dan dari situ mental kita pelan-pelan berubah dari pengumpul barang jadi penjaga uang. Contohnya pas kita buka lemari sepatu, ada sepatu hak tinggi yang kita beli buat kondangan, dipakai sekali, habis itu nggak pernah lagi karena pegal dan ribet, tapi tetap disimpan karena mikir sayang harganya. Padahal, tiap lihat itu sepatu, kita juga nggak bahagia, cuma merasa bersalah, dan barang kayak gitu tuh secara nggak sadar, bikin kita susah merasa cukup, karena kita simpan, bukan karena cinta, tapi karena ego, atau tas mahal yang katanya investasi gaya, tapi setiap dipakai, malah was-was takut lecet, takut kotor, takut kelihatan norak. Akhirnya disimpan terus di lemari, sementara kita tetap pakai tas lama yang sudah belel. Itu tuh lucu ya, Bu. Kita punya barang bagus tapi nggak dipakai. Punya uang tapi nggak dinikmati. Karena kita nggak jujur sama diri sendiri soal kebutuhan. Declutter ngajarin kita untuk milih dengan sadar, bukan dengan nafsu. Kita mulai bisa bilang, aku nggak perlu ini. Aku cukup dengan yang ada. Dan rasa cukup itu mahal. Mahal banget, karena orang yang merasa cukup tuh jarang lapar mata, jarang FOMO, jarang kejebak promo, dan dompetnya lebih aman dari godaan yang cuma bikin senang sebentar tapi nyesel lama. Proses milah-milih barang juga bikin kita lebih kenal diri sendiri. Kita jadi tahu gaya hidup kita sebenarnya kayak apa. Kita ibu rumah tangga yang aktif di rumah. Bukan sosialita kondangan tiap minggu. Jadi kenapa lemari penuh gaun pesta? Kita lebih sering ke pasar dan antar anak sekolah. Bukan ke kafe fancy tiap hari. Jadi kenapa lemari penuh heels tinggi yang cuma bikin kaki kram dan hati nyesel? Dari situ kita belajar belanja sesuai hidup. Bukan sesuai gengsi. Kita berhenti beli barang buat terlihat keren di mata orang. Dan mulai beli barang yang beneran bikin hidup kita nyaman, praktis, dan tenang. Dan itu efeknya langsung ke keuangan, karena uang nggak lagi habis buat menyenangkan orang lain, tapi dipakai buat menenangkan diri sendiri dan keluarga. Jadi setelah semua ini, mungkin yang perlu dirapikan bukan cuma lemari dan laci, tapi juga cara kita memandang hidup sehari-hari. Rumah yang mulai lega bikin napas ikut panjang, kepala nggak gampang meledak, cuma karena nyari sendok 5 menit, tapi nemunya bros nikahan. Dari situ kita belajar bahwa ketenangan itu bisa datang dari hal sederhana, bukan dari saldo yang tiba-tiba naik, tapi dari ruang yang akhirnya bisa bernapas. Kalau hari-hari terasa berat, bisa jadi bukan karena hidup kejam, tapi karena rumah kebanyakan drama properti. Kardus nimbun kardus, tas numpuk tas, kenangan ngintip dari sudut lemari sambil bisik-bisik, masih sayang kan? Padahal yang sayang justru dompet dan hati kita yang minta tolong buat diselamatkan. Jadi mulai sekarang, mari jadi ibu-ibu yang rapi tapi santai, hemat tapi tetap waras, sederhana tapi bahagia. Nggak perlu nunggu kaya dulu baru tenang. Karena seringnya justru tenang dulu, baru hidup terasa kaya. Yuk pelan-pelan, rapikan rumah, rapikan pikiran, dan biarkan semangat baru tumbuh dari sudut-sudut yang akhirnya lega. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya.
Salam semangat buat ibu hebat.